Tidak semua pesepak bola lari sebagai bintang yang langsung mendapat sorotan. Ada yang harus membuktikan kualitasnya berkali-kali sebelum akhirnya mendapat pengakuan dunia bahwa dia merupakan bintang sepak bola. Ferran Torres adalah salah satunya. Banyak orang mengenalnya sebagai pemain Barcelona, sebagian lagi mengingatnya sebagai pemain Manchester City di bawah manajer Pep Guardiola. Namun sebenarnya perjalanan Ferran Torres jauh lebih menarik daripada sekedar daftar klub yang pernah ia bela hingga saat ini. Ferran Torres pernah dianggap sebagai talenta terbaik Spanyol, lalu sempat juga dikritik karena penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Tapi setiap kali diragukan, Ferran selalu menemukan cara untuk bangkit. Lalu bagaimana perjalanan lengkap pemain yang lahir pada tanggal 29 Februari ini hingga menjadi salah satu penyerang andalan Spanyol, bahkan menjadi pemain kunci atau pemain yang menentukan kemenangan Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Kita akan bahas semua dalam video ini. Ya, di video ini kita akan bahas tentang profil dari Ferran Torres, pencetak gol satu-satunya Spanyol ke gawang Argentina dalam final Piala Dunia 2026. Kalau kita bicara Ferran Torres, dia dilahirkan di Foyos, Valencia, Spanyol pada tanggal 29 Februari tahun 2000. Berarti usianya saat ini masih 26 tahun, cukup muda. Tanggal lahirnya cukup unik karena hanya muncul setiap 6 tahun sekali akibat tahun kehabisan. Ya, sejak kecil Ferran sudah akrab dengan sepak bola seperti layaknya anak-anak kecil di Spanyol, ya. Awalnya dia tuh senang bermain futsal sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Valencia ketika usianya 7 tahun. Karena bakatnya dan rajin berlatih, akhirnya kemampuannya terus berkembang dengan sangat pesat. Bahkan pelatih-pelatih di Akademi Valencia melihat bahwa dirinya memiliki kombinasi kecepatan, teknik, kecerdasan, membaca ruang, dan kemampuan bermain di berbagai posisi lini depan. Kemampuan ini nantinya menjadi ciri khas sepanjang karirnya sebagai pesepak bola profesional hingga saat ini. Perjalanan Ferran menuju tim utama Valencia berlangsung sangat cepat, ya. Pada tahun 2017 atau pada saat usianya masih 17 tahun, ia menjalani debut profesionalnya bersama Valencia. Debut di La Liga tersebut menjadi momen bersejarah karena Ferran menjadi pemain pertama yang lahir pada abad ke-21 atau setelah tahun 2000 yang tampil di kompetisi tertinggi Spanyol, kasta tertinggi Spanyol. Jadi kompetisi paling utamanya ya La Liga di Spanyol, ya. Prestasi Ferran ini membuat banyak atlet Eropa mulai tertarik dan memperhatikan perkembangan permainannya. Selama membela Valencia, Ferran sendiri sudah tampil kurang lebih sekitar 100 kali di semua level kompetisi, ya, dan menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa meskipun usianya masih sangat muda pada saat itu. Dan pada tahun 2020, pada saat dia berusia 20 tahun, dia memutuskan untuk bergabung dengan klub Manchester City. Manchester City yang dilatih oleh Pep Guardiola merekrut Ferran Torres dengan harapan bisa menjadi pemain kunci dan penting dalam persaingan di Premier League Liga Inggris. Nah, disinilah Ferran Torres mulai mengalami perubahan besar sebagai pemain, ya. Jika sebelumnya lebih sering bermain sebagai pemain sayap, nah Guardiola ini mulai mengembangkan Ferran menjadi penyerang tengah yang lebih fleksibel. Guardiola melihat bahwa Ferran memiliki insting mencari ruang yang sangat baik. Musim pertamanya bersama Manchester City juga cukup sukses. Ia berhasil mencetak 11 gol di semua level kompetisi dan membantu Manchester City meraih gelar Liga Inggris tapi Liga. Tidak buruk, bukan? Musim pertama sudah dapat juara Liga. Meski persaingan di lini depan City sangat ketat, tapi Ferran mampu menunjukkan bahwa dirinya layak bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Dan pada akhir tahun 2021,
Barcelona mendatangkan Ferran Torres dari Manchester City. Saat itu sebenarnya kondisi finansial Barcelona sedang mengalami kesulitan ya. Meski demikian, pelatih Barcelona saat itu yaitu Xavi Hernandez sangat percaya bahwa Ferran akan menjadi bagian penting dalam proyek pembangunan kembali Barcelona. Awalnya karirnya di Barcelona tidak berjalan mulus ya, karena ia beberapa kali mendapat kritik karena dianggap sering membuang peluang emas. Bahkan media Spanyol dan para penggemar sempat mempertanyakan ketajamannya, kok tidak berbeda dengan saat dia bermain di Valencia maupun di City ya. Namun Ferran mampu menjawab kritik tersebut melalui kerja keras ya. Dia terus meningkatkan permainannya serta kemampuannya bermain di berbagai posisi. Dan di bawah Xavi dan kemudian Hans Flick, Ferran akhirnya berkembang menjadi penyerang yang semakin matang dan masuk jajaran elit dari pemain Barcelona. Dan musim 2024-2025 menjadi musim terbaiknya bersama Barcelona, di mana dia berhasil mencetak 19 gol, menjadi pencetak gol terbaik di kompetisi Copa del Rey dan tampil sebagai man of the match pada final melawan Real Madrid yang tidak lain adalah musuh bebuyutan utamanya Barcelona. Nah, sukses di klub otomatis akhirnya dia mendapat panggilan di tim nasional ya. Dan sekarang bisa dibilang merupakan bagian penting dari tim nasional Spanyol. Ia sudah tampil sejak Euro 2000 atau Piala Eropa tahun 2000, Piala Dunia 2022 hingga Piala Eropa 2024 dan Piala Dunia 2026, di mana dia akhirnya menjadi pemain kunci atau pemain penting yang menentukan kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Nah, kalau kita berbicara di tahun Piala Eropa 2024, 2 tahun yang lalu, Ferran ikut membawa Spanyol menjuarai Piala Eropa pada saat itu. Kemampuannya sebagai pemain sayap kanan maupun pemain sayap kiri maupun striker membuatnya menjadi pemain yang sangat berguna bagi pelatih karena multifungsi dan bisa ditempatkan di berbagai posisi. Jadi ia bukan hanya mencetak gol, tapi pergerakan tanpa bola dan kemampuannya membuka ruangan atau ruang pemain seringkali menjadi alasan mengapa lini serang Spanyol terlihat lebih hidup dalam beberapa tahun terakhir ketika Ferran sudah bergabung dengan timnas Spanyol. Dan setelah sukses membawa atau menjuarai Piala Eropa 2024 di tahun 2026 ini bisa dibilang adalah puncak karir dari seorang Ferran Torres. Jika pada Piala Eropa 2024 Spanyol telah menjadi kekuatan besar di Eropa, dan maka Piala Dunia 2026 menjadi panggung yang benar-benar mengukuhkan generasi baru Spanyol. Ferran Torres menjadi salah satu sosok penting dalam bejana Spanyol sepanjang turnamen. Meski tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap pertandingan, kontribusinya sebagai penyerang sebab bisa membuat pelatih Luis de la Fuente memiliki banyak pilihan taktik, terutama di lini depan. Ferran juga mampu bermain sebagai pemain sayap, penyerang tengah, dan memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam turnamen yang panjang. Karena Piala Dunia itu berlangsung hampir 1 bulan lebih ya. Nah, Spanyol memang tampil sangat luar biasa sepanjang kompetisi. Mereka menunjukkan permainan yang dominan, pertahanan yang sangat solid, dan menjadi salah satu tim dengan tingkat kebobolan yang rendah. Bahkan mereka nyaris clean sheet pada saat itu. Puncaknya terjadi pada final melawan Argentina, yaitu final Piala Dunia ya, di mana banyak yang memfavoritkan Argentina yang menjadi juara karena mereka adalah juara bertahan juga. Nah, pada final melawan Argentina di final Piala Dunia 2026, pertandingan berlangsung sangat ketat. Kedua tim saling menyerang, namun hingga waktu 90 menit waktu normal skor masih imbang tanpa gol. Nah, seperti ketika pertandingan memasuki babak perpanjangan waktu atau extra time, Ferran Torres saya tampil sebagai pembeda. Dialah mengubah jalannya pertandingan. Jadi pada menit ke-106, Ferran Torres mencetak gol yang akhirnya menjadi satu-satunya gol dalam partai final Piala Dunia 2026. Gol itu bukan hanya memastikan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0,
tapi juga membawa Spanyol meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarahnya. Dan ini juga mengakhiri penantian panjang selama 16 tahun sejak terakhir kali Spanyol meraih gelar Piala Dunia di Afrika Selatan pada tahun 2010. Gol tersebut menjadi salah satu momen paling ikonik dalam perjalanan karir Ferran Torres, dan saya yakin pasti akan selalu dikenang seumur hidup dia, karena dia menjadi pencetak gol yang membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2026. Jadi Ferran Torres hanya tampil sebagai pahlawan di final Piala Dunia 2026. Momen itu yang membuat Ferran akan selalu dikenang di dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia tentunya. Ferran Torres sendiri sebenarnya memiliki tipe pemain yang mengandalkan trik berlebihan, tapi kelebihan utamanya justru lebih pada pergerakannya dalam mencari ruang, kecepatan saat melakukan serangan balik, fleksibel bermain di hampir semua posisi lini depan, insting yang tinggi dalam mencetak gol, serta etos kerja tinggi saat membantu pertahanan. Karena fleksibilitas itulah banyak pelatih menyukai Ferran Torres. Ia bisa dimainkan sebagai pemain kanan, sayap kanan, pemain sayap kiri maupun striker tanpa mengurangi kualitas dari permainan tim itu sendiri. Dan perjalanan Ferran Torres membuktikan bahwa karir pesepak bola tidak selalu berjalan mulus. Dia pernah dipuja-puja sebagai wonderkid, pernah pula menjadi sasaran kritik. Namun yang membuat Ferran berbeda adalah kemampuannya untuk terus belajar dan berkembang. Dari Akademi Valencia menuju Manchester City, lalu kembali ke Spanyol dan bergabung dengan Barcelona, hingga akhirnya menjadi bagian penting dari tim nasional Spanyol, serta mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia karena dia menjadi pencetak gol satu-satunya pada final Piala Dunia 2026 yang membawa Spanyol juara dunia. Ferran Torres terus menunjukkan bahwa kerja keras seringkali lebih penting daripada sekedar bakat. Di usia masih relatif muda, karirnya juga masih memiliki banyak kesempatan untuk diraih, banyak kesempatan dan peluang untuk diraih, dan bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu penyerang terbaik Spanyol dalam beberapa tahun ke depan. Akan bisa menjadi legenda dunia jika ia terus konsisten dalam meningkatkan skill permainannya. Demikian video kali ini yang membahas mengenai profil singkat dari Ferran Torres, pencetak gol satu-satunya Spanyol di final Piala Dunia 2026 yang akhirnya membawa dirinya menjadi pahlawan kemenangan Spanyol sebagai juara dunia 2026. Selamat untuk Spanyol yang berhasil menjadi juara dunia tahun 2026, dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, silahkan klik like, subscribe, atau di-share video ini. Kalau ada yang ingin mau dikasih komen, silahkan di kolom komentar, silahkan ditulis. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.